Jadi inti daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita an-naqra wa an-nadrus wa an-na'rif wa an-na'ish ma'a hadhihi as-sirah al-atira asy-syamilah al-kamilah allati ikhtassat biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita membaca, lalu kita mempelajari, lalu kita mengenal, lalu sampai kita bisa hidup dengan sirah perjalanan harum wangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ada yang namanya surah, nanti ada yang namanya sirah, nanti ada yang namanya sarirah. Nih tiga ini nih intinya nih. Ya, surah apa surah? Fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita sholawat, ketika kita mahalul qiyam, itu kita bayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita bayangin sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika juga mahalul qiyam, kita lagi mahalul qiyam, kalau bisa pejemin mata kita, tundukin kepala kita. Kita bayangin Rasulullah SAW. Ya Nabi salam. Itu sosok istimewa Rasulullah SAW. Ya, kana marbu al-qamah, tingginya semampai. Abyadul laun, putih. Ya, tubuhnya Rasulullah SAW, wajahnya bersinar-sinar, bercahaya. Bulu matanya lentik. Ya, pipinya kemerah-merahan, hidungnya mancung. Ya, alisnya nih kereng seperti huruf nun. Indah dilihat Rasulullah, ganteng, cakep Rasulullah SAW dilihatnya. Ya, kita bayangin tuh, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ketika dalam mimpi. Apalagi kalau kita sholawat, dari Ustaz Abdullah bilang, ya, kata Rasulullah SAW, ma min ahadin, ya, usallimu alayya, siapa orang, siapa aja, ya, dia memberikan salam kepadaku illa, kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sampai aku membalas daripada salamnya dia sallallahu ala Muhammad, sampai Rasulullah membalas salamnya kita. Hadirin sekalian, makanya kita bayangin nih, ya, fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab yang tadi antum baca, Rawi Simtudurar, qad khalaqallahu ala jamili surah fiha mahasin mahsurah wa 'alaiha maghsurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang paling indah, dan memang diciptakan untuk yang indah-indah saja, dan di dalamnya kagak ada aib, cukup keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, sam'uhu yasma'u sariral qalam. Ya, di dalam kitab Ad-Daibai, pendengarannya Rasulullah bisa mendengar sari al-qalam. Tuh, goretan pena di Lauhi Mahfud. Matanya sampai ke sab'as samawati sagif, 7 lapis langit. Itu Rasulullah SAW. Indah, ya, fisiknya, bukan hanya fisiknya, akhlaknya juga indah. Ya, wa huwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahul habibul bari'un nasami. Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna perangainya dan fisiknya. Sallallahu ala Muhammad. Ya, makanya wa ala tafanuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Ya, seandainya para penyair itu semuanya dari maghrib wal masyrik, dari mulai dari timur barat semuanya sampai akhir zaman menulis tentang keindahan, kehebatan, kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW, itu nggak ada habisnya. Kenapa? Ya, karena saking banyaknya, saking indahnya Rasulullah SAW. Yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ini dunia udah berakhir tapi masih ada sifat-sifat Rasulullah yang belum bisa tergambarkan. Ya, makanya laukana ma'ul bahri bijam'iha limadhi Muhammadin makafa. Seandainya samudra semuanya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis tentang kemuliaan, kehebatan, keindahan Rasulullah SAW, itu tidak akan cukup. Syahidal anamu bifadlihi hatta al-ida wal haqqu ma syahidat bihil a'da'u. Semesta semuanya menyaksikan kehebatan Rasulullah, keindahan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, sampai musuh juga ngakuin. Musuh ngakuin kemuliaan Rasulullah. Dan kalau musuh udah ngakuin, berarti itu orang benar-benar apa? Benar-benar hebat. Jangankan manusia, ya, binatang-binatang juga pada tahu,
ya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan batu-batu tahu memberikan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam kitab Khosais Kubra, Al Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau meriwayatkan dari Ibn Asakir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dari perang Khaybar, ya itu beliau didatangi oleh keledai hitam, yang mana keledai hitam ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah, ya man utiya ya jamala Yusuf, ya wa mulka Sulaiman, wa rahmata Isa, wa syaja'ata Musa, wa ikdama Ibrahim. Wahai sosok yang telah diberikan ya keindahan wajah Nabi Allah Yusuf, bahkan melebihi daripada Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf itu seperempat keindahan yang Allah berikan Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, tapi setengahnya adalah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmatnya Isa, ikdam Ibrahim, keberaniannya Nabi Allah Ibrahim, ya syaja'ah Musa, masya Allah, semuanya. Makanya likulli mu'jizatin likulli nabiyyin lahu mu'jizah wa jumlatuha fi Muhammad. Setiap nabi mempunyai mukjizat dan seluruhnya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini keledai ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini keledai orang Yahudi. Saya ini sering dipukuli, tidak dikasih makan. Saya senantiasa disuruh kerja ya Rasulullah, tapi nggak dikasih makan. Makanya saya bertindak brutal. Ya, saya jadi nggak patuh sama Tuhan saya. Karena saya udah nggak patuh, maka saya diusir sama Tuhan saya. Dan saya sungguh senang ketika diusir sama Tuhan saya. Kenapa? Karena yang aku maksudkan adalah engkau ya Rasulullah. Makanya al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini nih dunia ini seluruhnya ini alam cuma sebagai isyarat. Tapi maksud daripada penciptaannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi keledai ini datengin Rasulullah, ya Rasulullah, ya jadikan saya keledaimu ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya ini keturunan yang ke-60 dari kakek-kakek saya. Dan kakek-kakek saya itu semuanya adalah keledainya para anbiya dan rasul. Masya Allah. Nah sekarang saya berada di zaman engkau ya Rasulullah. Maka jadikanlah saya sebagai keledai peliharaanmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, nama kamu siapa? Nama saya Yazid. Keledai ada namanya juga. Ya. Namanya Yazid. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, sekarang nama kamu saya ganti jadi Ya'fur. Jadi Ya'fur. Minta keberkahan Rasulullah SAW. Ini keledai hadirin. Ya. Binatang. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu makhlukin ya'rifuni illa min usatil jinni wal insi. Seluruh makhluk kenal sama aneh nih. Kecuali daripada golongan jin dan manusia yang bermaksiat kepadaku. Maka ketika dia dijadikan peliharaannya Rasulullah SAW, kalau Rasulullah pengen panggil para sahabatnya, cukup manggil Ya'fur, kamu panggil Sayyidina Abu Bakar. Ya'fur, kamu panggil Sayyidina Umar. Ya'fur, kamu panggil Sayyidina Utsman, kamu panggil Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Nanti Ya'fur jalan deh. Ya. Ngetok-ngetok pintu rumah para sahabat dengan apa? Dengan tanduknya. Kalau udah dibuka, ternyata yang datang Ya'fur, tandanya dia sedang dipanggil oleh Rasulullah. Tuh. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, stres juga nih binatang nih. Ya, stres dia. Ya. Kenapa? Karena dia kehilangan oleh sosok yang mulia. Ya. Dia stres sampai dalam riwayat dikatakan dia menanduk dengan kepalanya. Baitin kullu buyut fi buyuti Madinah. Setiap rumah-rumah di rumah-rumah Madinah dia benturin dengan kepalanya, dengan badannya, saking enggak kuatnya untuk berpisah dengan Rasulullah SAW. Ketika hari ketiga dia udah gak kuat lagi, akhirnya dia menjatuhkan tubuhnya di sumur, saking gak kuatnya nahan, nangis, sedih karena berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini binatang hadirin, banyak kisah-kisah binatang yang lainnya. Ya, makanya nih, alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad SAW kita diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maka dari itu kembali lagi tadi kita ingat sosok yang mulia tuh. Ya, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan. Ketika kita lagi sholawat, kita bayangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pertama as-surah. Ada yang kedua as-sirah, perjalanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di kitab
Simtud Duror atau di kitab Ad-Daibai, Al-Barzanji, Syaraf Al-Anam dan lain sebagainya itu memberitakan tentang sirah perjalanan harum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana ya beliau ini belum pernah melihat ayahnya ketika di dalam kandungan. Umur 6 tahun sudah ditinggal pergi oleh ibunya selama-lamanya. Umur 10 tahun berniaga di Syam, Syria, mengembala domba bersama ya para pengembala di kaki lereng gurun Sahara. Akan tetapi anak yatim piatu ini tidak kolok, tidak manja, yang mana pada saat itu menggegerkan dunia internasional negara adik kuasa yaitu Romawi Persia. Sampai alhamdulillah ajarannya sampai ke negara-negara, ke benua, ke Amerika, Afrika, Eropa. Sekarang di Eropa, hadirin kalau antum tahu, nama di Belgia yang paling populer siapa? Nama Muhammad. Bayi-bayi itu yang paling populer sekarang namanya nama Muhammad. Di Inggris sekarang, di Eropa semua udah pada banyak yang masuk Islam. Di Amerika, sampai ke Asia, sampai ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Nusantara. Sampai kemana lagi nih? Ke Sukaraya. Ya alhamdulillah. Sampai ke sanubari kita sallallahu ala Muhammad. Ajarannya merambah-rambah tuh. Desa-desa, kota-kota sampai sekarang nih, sampai ke Sukaraya, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Ya fajazakallah khairan katsiran ya Rasulullah. Ya, jadi ini sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarin kepada anak-anak kita. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kunna nurawi abna'ana maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita nih ya mengajarkan anak-anak kita tentang sejarah-sejarahnya Rasulullah. Nih di sini Rasulullah SAW perang. Di sini Rasulullah SAW dilahirkan. Di sini Rasulullah SAW dapat wahyu di Gua Hira. Di sini diajarin semuanya. Nah, kita juga ajarin anak-anak kita supaya enggak putus hubungan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab nih, pakai Simtud Duror, mungkin cuman ustadz-ustadz doang yang ngerti. Bener gak? Nah ini yang recehan kagak ada yang ngerti nih. Ya, amin aja udah. Makanya Habib Abdurrahman Ustadz Habib Abdurrahman Sayyidul Walid bikin bunga melati gitu. Ya, tentang sejarah Rasulullah SAW pakai bahasa Melayu. Ya, ada juga sebagian habaib, sebagian kiai pakai bahasa Melayu. Ya. Apa di antaranya? Ya. Zaman berzaman ya Maulai, ya Rasulullah, lahirkan Nabi ya Maulai di tanah Mekah. Wafatnya Nabi ya Maulai di Madinah. Apa? Tinggalkan anak ya Maulai, Siti Fatimah, Hasan dan Husain ya Maulai, bunga hatinya, sahabat 4 ya Maulai, Ali mantunya, hormatkan Nabi kita Muhammad yang sempurna, mengharap syafaatnya di hari kemudiannya. Kalau pakai itu kan pada ngerti, ya enggak? Iya, alhamdulillah. Ada juga Habib Abdurrahman, nama kitabnya Bunga Melati. Itu juga pakai bahasa Melayu, mengajarkan kita supaya kenalin anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah nabi sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidul haya kal adra, adalah Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya pakai dalam manaqib hadis, tapi diterjemahin pakai bahasa Melayu. Adalah Nabi sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu. Gadis zaman dahulu pada malu-malu. Ya, kalau mau ngejemur pakaian aja lihat kanan kiri, ada emas-emas gak nih? Ada abang-abang gak nih? Wah, kalau sekarang sih you can see. Waduh. You apa artinya? Kamu kan dapat sih ngelihat nih pabrik cuka. Masya Allah ya. Bagaikan gadis zaman dahulu, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ayo, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi.
Haji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a menjahit sandal tambal bajunya ya Rasulullah lagi ngapain? Lagi jahit sandal. Tambal bajunya bantu kerjaan rumah tangganya menimba air memerah kambing pergi mencari kayu yang kering. Ada gak presiden lagi merah kambing? Jokowi gitu. lagi nimba, subhanallah. Ya, bantu kerjaan. Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Aisyah Ummul Mukminin, ditanya sama Nisaul Ansor, gimana? Ceritain dong sama kita nih kehidupan kamu, rumah tangga kamu kepada Rasulullah. Sayyidatina Aisyah langsung diam, nangis langsung. Ya, berderai air mata. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kana kullu amrihi ajaba. Aduh, sungguh setiap daripada gerak-gerik Rasulullah SAW itu membuatku terpesona. Itu istrinya Sayyidatina Aisyah. Kana yakhdumuni, sering membantu aku dalam urusan rumah tangga. Ada gak nih suami-suami yang nyapu ngepel? Ada gak? Ada gak ibu-ibu? Wah, kalau ada berarti dia ngikutin Rasulullah. Ya, ya. Malahan, tapi kalau zaman sekarang suka tadi tuh, wah dibilangnya nih STB tuh, suami takut istri tuh ngepel, padahal Rasulullah ngepel, nyapu tuh. Tapi kalau ada kabar gembira nih bapak-bapak nih ya, kalau misalkan sering diomelin, sering ngedumelin sama istrinya, ya insya Allah kalau sabar masuk surga langsung. Ingat nih yang aminnya paling kenceng. Ya, kalau dia diomelin, kalau dia digedumelin, tapi sabar, insya Allah langsung masuk surga. Ya, kenapa? Dia nggak langsung masuk neraka atau nggak dihisap lagi udah masuk surga? Kenapa? Karena cukup sisaannya di dunia sama bininya. Masya Allah. Ya, nah nih ibu-ibu, ya baca alam nasroh, tuh baca alam nasroh. Ya, pegang ininya alam nasroh laka sadrak supaya sabar ya. Ala kulli hal ya. Jadi kembali lagi tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngepel, nyapu tuh. Kepada Allah banyak bersyukur di tengah malam, banyak tafakur, banyak sembahyang, sujud setia hingga bengkak kakinya yang mulia, hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak kakinya. Ya, sampai-sampai para malaikatur rahman dibuat apa? Kagum, malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Sayyidatina Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosa engkau ya udah enggak ada dosanya yang terdahulu dan akan datang udah diampunin semuanya, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakur, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur ya Aisyah. Masya Allah. Ya, makanya dikatakan bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Itu Rasulullah ditawarin sama malaikat mau jadi Nabi kaya apa Nabi sederhana. Kalau dia mau jadi Nabi kaya, Rasulullah milih Nabi kaya, itu melebihi daripada mulkus Sulaiman, kerajaannya Nabi Allah Sulaiman. Enggak ada dari dulu sampai sekarang orang yang paling kaya kecuali Nabi Allah Sulaiman. Nah, soalnya Rasulullah ya mempunyai ya khazainul ard, kunci-kunci pembendaharaan bumi ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu ini letaknya di sini-sini. Enggak mau gunung tiap hari nawarin sama Rasulullah, gunung tiap hari, ya Rasulullah biarkan saya jadi emas ya Rasulullah. Antum kalau ditawarin gitu gimana? Tiap hari, bukannya wah ya Rasulullah jadikan saya emas ya Rasulullah. Rasulullah nggak mau. Kalau mau sih ya Allah ya nggak mau. Kenapa Rasulullah pengen hidupnya sederhana ya? Kenapa? Karena supaya nanti kalau ada umatnya yang sederhana, yang miskin, yang fakir, yang nggak mampu, kagak merasa minder. Ya. Kenapa? Karena nabinya juga seperti itu. 3 hari kagak makan pernah Rasulullah SAW. Ya. Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah. Sayyidina Umar keluar dari rumah.
Akhirnya dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya keluar dari rumah karena sangat laparnya. Ternyata ada apa? Ada batu yang ganjel Sayyidina Abu Bakar. Antum tahu Sayyidina Abu Bakar orang paling kaya dulu sebelum Islam. Ya, hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Alfiyah dikatakan walan tara fin nasi mir rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Ya, Sayyidina Umar juga tahu-taunya lagi keluar. Bilang juga saya udah nggak makan udah berapa hari, 2 hari nggak makan. Ya, pakai batunya di sini. Rasulullah ketawa. Ketika ketawa, ya Abu Bakar, wahai Umar, tidaklah aku keluar kecuali sebagaimana yang kau keluar. Ternyata ada 3 batu di sini. Masya Allah. Ya, makanya ya kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlaknya Rasulullah, sirahnya Rasulullah, perjalanannya Rasulullah SAW. Jika dipanggil menyahut lebek dengan suara lembut dan baik, jika bergurau niscaya benar, sedap di hati, asyik didengar. Ya Rasulullah, lebek semuanya, semua tubuhnya. Tuh, ya. Bahakada ini sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sarirahnya apa? Sarirahnya adalah supaya ya Rasulullah pengen setiap umatnya ketika meninggal dunia bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Rasulullah pernah nangis luar biasa. Ya, terseduh-seduh nangisnya. Sampai malaikat Jibril mengatakan, "Ya, ya Rasulullah, ada apa kamu nangis sampai sejadi-jadinya kayak gini?" "Ya Jibril, saya baru saja membaca bahwasanya akhi Musa wa akhi Isa, saudaraku Musa dan saudaraku Isa, mereka melepas diri dari umatnya yang bermaksiat. Nanti enggak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah masukkan mereka ke dalam neraka, dia berlepas diri. Saya enggak bisa wahai Jibril seperti itu. Saya enggak bisa wahai Jibril seperti itu. Saya ingin semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad." Ini gimana enggak rahmahnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir hadirin sekalian, ya. Tadi sebagaimana Ustadz Abdullah mengatakan, ya, orang-orang yang hadir maulid ini tandanya orang-orang yang cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tandanya cinta sama Rasulullah, benar gak? Iya. Kenapa? Karena kita pengen kenal Rasulullah, pengen lebih dekat pada Rasulullah SAW. Tapi ada orang-orang yang dicintai sama Rasulullah. Nah kan kita alamatul istifhamil kubra, tanda tanya besar. Kita cinta sama Rasulullah, Rasulullah cinta gak sama kita? Ya, jangan ngaku cinta-cinta doang, tapi sebenarnya Rasulullah cinta gak sama kita? Tadi, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abdullah, Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror, pernah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mimpi Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang engkau cintai di akhir zaman ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tadi, yang mana yuhyuna sunnati, yang mana menghidupkan sunnah-sunnahku, ya, dan juga yang sering bersolawat kepadaku. Terlebih-lebih daripada sunnahku adalah yang sering hadir majalisil ilm, hadir majlis-majlis ilmu, itu yang aku cintai. Makanya kita suka heran, kadang-kadang nih di masjid atau di majlis taklim yang besar-besar tuh, kalau maulid banyak yang hadir, pas giliran taklim sedikit. Antum tahu kenapa? Karena fadilahnya ta'lim melebihi daripada yang lain. Sebagaimana ya fadilahnya besar, godaan setan juga lebih besar. Antum ya hadir aja, huduruka sa'atan ila majlisil ilm. Hadirnya kita sesaat untuk kita menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Sesaat sebenarnya maghrib sama isya paling berapa menit? Ada gak yang bisa sholat 1000 rakaat antara maghrib dan isya? Ya ada, pada gempor ini. Terus apa? Lebih afdol daripada sholat 1000 jenazah. Nah ini di kampung apa nih Sukaraya, tiap hari ada gak 1000 jenazah? Nggak ada. Tapi antum sedikit doang, itu lebih afdol daripada 1000 jenazah. Wah lebih afdol lagi daripada apa? Menjenguk 1000 orang sakit. Sekarang rumah sakit di mana nih? Ada gak sampai 1000? Ya, seandainya sampai 1000 kita juga Masya Allah.
Ya, belum waktunya. Tapi kalau antum hadir saat aja majalisul ilm, makanya kenapa sedikit kalau majelis ilmu. Ana udah berkali-kali ana liatin gitu. Kalau maulid nih banyak nih yang hadir nih. Ya, tandanya apa? Tandanya kita cinta sama Rasulullah. Tapi kok kenapa ketika lagi dibuka majelis ilmu, majelis tentang halal dan haram, majelis yang menyampaikan kita tambah dekat lagi kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, tahu kita yang benar yang salah, kenapa kok jadi sedikit? Karena gangguan setan tadi, godaannya setan lebih banyak di majelis-majelis ilmu. Maka dari itu, ya, kesempatan kita di sini ada, ya, majelis ta'lim wal mudzakarah. Kita hadir di sini, ya, atau di tempat-tempat yang lainnya. Jangan sampai kita apa? Sampai kita damai sama kebodohan. Karena kata Rasulullah SAW, ya, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, orang yang paling rugi nanti di hari kiamat siapa? Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Ada seseorang dia itu ada kesempatan untuk nuntut ilmu, ya, tapi tidak diambil kesempatannya untuk nuntut ilmu, ya, karena dengan ilmu kita bisa tahu yang sah, ya, yang benar, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Karena kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilm kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, enggak tahu syarat sahnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahahnya. Nah itu tadi, kalau kita pengen dicintai sama Rasulullah, kita hadir majalisul ilm, majlis ilmu. Yang terakhir hadirin sekalian, ya, ini kita nanti baca ya Nabi salam, kita bayangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak ada cerita sedikit, boleh cerita ya? Ya, jadi cerita ada maulid di Lebanon. Tahu Lebanon? Ya, bukan Jonggol, bukan. Lebanon di Syria, ya, Syam. Ya, ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria. Nah, ini di Lebanon sama bikin maulid kayak kita nih. Tapi sebelum baca maulid, kalau kita kan biasanya petasan ya. Ya, petasan tembakin ke atas. Kalau di sono pakai AK. Pakai senjata langsung. Ditembakin ke atas. Jadi ada kayak festival gitu. Sebelum maulid nih, sebelum baca rawi, kayak gitu dulu festivalnya. Jadi nyambut para habaib, ya, para syekh pakai AK. Nah, yang nonton, yang ngelihat, yang nyaksikan bukan hanya orang-orang muslim. Orang Nasoro juga, orang Yahudi juga, anak-anak kecil semuanya pada rame, ya, ngelihat festival. Nah, ketika ditembakin ke atas itu, ya, senjatanya, senapannya kan banyak tuh yang, ya, ibarat kita sekarang jawaranya dah, yang nembakin ke atas. Kagak sengaja, ya, anak kecil yang nonton, perempuan umur 6 tahun, ya, terkena peluru nyasar. Terkena apa? Terkena dahinya sini. Ketika dia terkena dahinya, pelurunya itu, ya, langsung berlumur darah, bersimbah darah, langsung dia rubuh ke tanah. Ibunya yang saksikan langsung teriak, ya binti, aduh putriku, wahai putriku. Nangis dia, anak satu-satunya soalnya. Dipeluk putrinya, dibopong, ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, orang rumah sakit angkat tangan, wah, ini mohon maaf nih lukanya terlalu dalam, kita udah nggak bisa apa, nggak bisa ngobatin lagi deh. Kalau mau rujuk di rumah sakit spesial, ya, spesial ahli bedah, langsung dirujuk karena dia orang abahnya pendeta Nasoro, ya, Bani Ghassan kalau nggak salah. Langsung dirujuk ke rumah sakit, ya, rumah sakit yang khusus bedah spesial, masuk ke UGD. Langsung masukin ke UGD, ibunya suruh tunggu sama bapaknya. Ibunya nangis-nangis kejer. Ini anak satu-satunya. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ibunya maaf ngomong yang kagak-kagak sama Rasulullah SAW. Hinain Rasulullah. Ya, apa namanya, ngerendahin Rasulullah SAW. Sampai-sampai udah dia kesel, teriak-teriak di rumah sakit. Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad? Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad? Wahai Muhammad, di mana kamu wahai Muhammad? Tanggung jawab kamu wahai Muhammad. Undur madza fa'ala ummataka fi haflati maulidik. Lihatlah apa yang dilakukan oleh sebagian daripada umatmu ketika merayakan hari kelahiranmu. Aina anta ya Muhammad? Mana kamu wahai Muhammad? Lihat sekarang anakku menjadi korban sebab
sebagian umatmu yang merayakan kelahiran ya maulidmu. Aina antum, nangis-nangis ibunya. Ya. Pas udah seperti itu nggak lama dokter-dokter spesialis nih keluar, lemes. Dia bilang, "Ibu, mohon maaf, kami udah semaksimal mungkin. Kami nggak bisa nolong putri ibu. Ya, mohon maaf." Wah, tambah nangis ibunya. Nangis luar biasa. Ya binti, wahai putriku, wahai putriku. Kalau ibu mau lihat terakhir kali sekarang ada di ruang UGD. Ya. Dia sekarang sedang terbaring di sana. Nangis langsung menuju ke ruang UGD. Ya. Subhanallah hadirin. Pas dibuka itu ruang UGD, ternyata anaknya lagi duduk di kasurnya. Lagi duduk di kasurnya. Sampai-sampai anaknya bukan hanya duduk di kasur, sampai teriak-teriak bilang ke ibunya, "Ya ummah, ghafilil baba wan nafidah. Ya ummah, ghafilil baba wan nafidah." Wahai ibu, itu tolong kaca-kaca, jendela-jendela tutup rapat-rapat, pintu jangan sampai kebuka. Jangan sampai orang itu keluar, wahai ibuku. Ibunya heran. Siapa yang dimaksud oleh anakku? Dipeluk tuh anaknya. Pas dipeluk, ditenangin, "Itma'inni ya bunayyati." Tenang wahai putriku. Ada apa maksudnya? Dia heran juga, kata dokter, udah apa? Udah lewat dah. Ya. Tapi kok dia bisa duduk terus dia bilang supaya jangan kebuka tuh pintu-pintu sama jendela, tutup rapat-rapat. "Ya bunayyati itma'inni." Tenang wahai putriku, tenang. Ada apa? "Wahai ibu, tadi ada orang yang begitu indah wajahnya. Senyumannya sangat manis wahai ibuku. Dia telah mengusap dahiku dan mengatakan, 'Minta maaf sebab aku,' katanya." "Siapa wahai anakku? Aku nggak lihat siapa-siapa di sini. Tadi wahai ibu, makanya aku minta kepada engkau supaya tutup jendela-jendela, pintu-pintu tutup, jangan sampai dia keluar. Aku ingin senantiasa bersamanya." "Siapa wahai putriku? Siapa yang kau maksud?" "Yuqalu innahu Muhammad." Dikatakan bahwasanya nama saya adalah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tandanya apa? Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, hadirin sekalian. Makanya ya, yang punya hajat, perbanyak hajat-hajat ke tempat-tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu setelah itu, setelah nangis berdarah air mata, ibunya minta maaf. "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Bahkan abahnya yang pendeta masuk Islam juga sebab kejadian ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Makanya tadi di dalam hadis yang pertama Al-Faqir sampaikan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah setiap orang yang memberikan salam kepadaku ini, ibu ini yang mana dia ngejek-ngejek Rasulullah, langsung didengar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hadirin sekali? Ya, mudah-mudahan ya apa-apa yang kita niatkan Allah qabul insyaallah. Makanya antum kalau di majelis-majelis seperti ini nih, perbanyak niat-niat yang soleh. Ya, karena malaikat nih hadir sebenarnya nih. Ya, tugasnya malaikat diantaranya yang pertama memberikan istighfar, ya, memberikan ampunan. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengaminkan setiap daripada kita yang punya hajat, hajatnya fulan, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Makanya perbanyak daripada niat-niat yang salihah. Terakhir hadirin sekalian, ya, kita bayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Rasulullah SAW seakan-akan ada di sini Rasulullah, ya. Kita bayangkan bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, sedang tersenyum mandang kita semua nih. Dan kita dikasih kesempatan, ya, antum nih anak-anak muda, bapak-bapak, ya, remaja, semuanya ibu-ibu dikasih kesempatan 2 menit untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa kira-kira yang akan kita bicarakan? Apa yang akan kita utarakan pada Rasulullah? Demi Allah kita nggak bakal bisa apa? Nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya nangis kita. Karena saking rindunya kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum boleh tanya yang pernah ya ke Madinah haji umroh. Antum tanya gimana ketika dia pengen ya ziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergetar hatinya. Kenapa? Karena dia akan menziarahi junjungannya, ya, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tundukkan ya pandangan kita, ya, kita
Pejamkan mata kita, kita bayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, ya, memakai sifat mata, gomisnya warna putih, ya, jubahnya warna hijau, pakai imamah, sedang senyum mandang kita semua ini. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang cintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo baca. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Angkat suaranya. Alaika ya Habib. Bayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibar umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farijan umat Sayyidina Muhammad, waj'alna Allahumma walidina walidikum wal hadirin min khiyari umat Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad. Salawatullah laika anta syam tabadrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus duri Allah ya Nabi salam ya Allah ya Rahman ya Rahim ultuf bina fi majaratil magadir ya Allah ampunilah dosa-dosa masa lalu kami sehitam apapun sejarah hidup kami ya Allah senista apapun kelakuan yang pernah kami perbuat, ampunilah ya Rabb dosa-dosa kami. Tullah alaika marhaban marhaban ya nur aini ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya hajat, sampaikanlah hajat-hajat kami kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah, di antara kami ada yang punya anak, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah. Marhaban marhaban Al-Husaini marhaban ya Nurul Aini marhaban. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang punya masalah. Ya Rasulullah, carikanlah jalan solusi untuk kami. Berberkat agunganmu ya Rasulullah. Marhaban ya Nurul Aini marhaban 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 Jahdal Husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam